Ya. Jadi tema yang akan kita kaji pada Sabtu ya pagi ini adalah sombong yang membinasakan. Ya. Jadi walaupun pintu sorga dibuka, walaupun pintu neraka ditutup, tidak akan masuk sorga, malah dimasukkan ke dalam neraka. Kalau apa? Kalau sombong. Mana dalilnya? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yasluna 'alaikum ayati rabbikum ya wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin ya. Jadi kata Allah ya, masuk kalian ke dalam neraka jahanam ya, dalam keadaan kekal. Dan neraka jahanam itu adalah ya tempat yang paling buruk untuk orang yang sombong. Ya, jadi orang yang sombong itu tidak akan masuk surga walaupun pintu surga dibuka lebar-lebar. Ya. Bahkan akan masuk neraka walaupun pintu neraka ditutup rapat-rapat. Ya. Ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Ya. Berapa? 3 orang yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah syaikhun zanin. Sudah tua tapi masih doyan zina. Ya. Tua-tua keladi. Ya. Makin tua makin jadi. Jadi apa tuh? Jadi gila. Jadi gila. Makin tua makin jadi setan. Ya. Itu tidak akan masuk surga. Walaupun pintu surga dibuka lebar-lebar. Yang kedua siapa? Malikun kadzab ya. Raja penguasa. Mau presiden, perdana menteri ya. Apapun namanya, tidak akan masuk surga walaupun pintu surga dibuka lebar-lebar. Kenapa? Kadzab. Karena doyan bohong. Ya, coba harga dinaikkan, mutu diturunkan, ya, dengan melakukan oplos habis-habisan. Apa itu ya? Iya. Harganya dinaikkan, tapi mutunya diturunkan. Dioplos besar-besaran sampai negara rugi 900 triliun lebih. Padahal untuk bikin IKN saja yang sampai sekarang mangkrak itu cuma butuh berapa? 450 triliun. Ini satu BUMN uang negara dikorupsi cukup untuk bikin 2 ibu kota negara. Ini dahsyatnya bangsa Indonesia ya. Sampai ada sarjana Prancis melakukan penelitian ya di Indonesia, kesimpulannya ya penduduk Indonesia tuh 90% munafik katanya gitu. Diamanati khianat ya. Siapa yang diamanati khianat siapa? Pejabat ya. Ya. Jadi banyak bohongnya ya. Banyak bohongnya. Malikun kadzab. Raja penguasa yang suka bohong. Yang ketiga adalah ail mustakbir. Orang miskin tapi sombong. Ya. Orang kaya sombong. Ya. Wajar. Ini orang miskin sombong, kurang ajar. Ya. Anak muda rajin ke masjid biasa. Tapi kalau orang tua rajin ke masjid luar biasa. Ya, luar biasa. Ya.
Jadi ada 3 orang yang tidak akan masuk surga. Ya. Pertama, tua tapi doyan zina. Kemudian raja penguasa yang doyan bohong. Kemudian yang ketiga, orang miskin yang sombong. Ya. Kemudian ada 3 orang yang dicintai oleh Allah. Ya. Kalau dicintai Allah berarti dekat dengan Allah. Kalau dicintai oleh Allah berarti bersama Allah. Allah kasih kecukupan, Allah kasih kekuatan, Allah kasih perlindungan. Karena yang dia lakukan bukan ibadah yang wajib saja, tapi juga ibadah yang nafilah, ibadah yang sunat, ya, ibadah yang mustahab, tapi bisa menyempurnakan ibadah yang wajib. Ya. Siapa itu? Pertama, at-taqiyya, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu cirinya ada 4. Ya. Pertama, ya, ta itu tawadu. Ya. Tawadu itu rendah hati. Ya. Orang yang rendah hati, makin rendah hati, makin diangkat derajatnya oleh Allah, ditempatkan di sisinya, berarti diagungkan dan dimuliakan. Beda dengan orang sombong. Orang sombong itu direndahkan, dihinakan, dikecilkan. Jadi pada saat orang disiksa di neraka, ya, kulitnya ditebelkan, ya, badannya dibesarkan, sampai giginya saja, yang gerahamnya saja segede gunung Uhud itu. Tapi khusus untuk orang yang sombong, dikecilkan itu di nerakanya itu. Ya. Jadi diinjek-injek di nerakanya itu. Karena tidak kelihatan saking kecilnya. Ya. Jadi innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, orang yang sombong dari ibadah kepadaku, tidak mau ibadah, tidak mau berdoa, ya, kerjanya maksiat dan maksiat, berbuat jahat, kelak mereka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan, dalam keadaan kecil dan diremehkan. Ya. Coba di neraka mending gede, mending kecil. Yang satu kan dibesarkan tuh, sebesar-besarnya, setinggi-tingginya, kulitnya tuh setebal-tebalnya. Ya. Tapi ada orang yang dikecilkan, ya, sekecil-kecilnya. Orang sombong itu, orang sombong. Ya. Nah, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bertakwa. Pertama, yang tawadhu. Yang kedua, khof itu qanaah, ya. Merasa puas dengan rizki yang dibagikan oleh Allah. Ya. Sedikit cukup, banyak bisa berbagi. Ya. Jadi sedikit tidak pernah minta, ya. Tapi ketika banyak, dia gemar berbagi dengan yang lain. Ya. Itu apa? Ya, orang yang qanaah, puas dengan pemberian Allah. Jadi kurban di zaman Rasul nggak pernah itu dicincang, nggak pernah ditimbang, nggak pernah dibungkus. Begitu sudah sembelih, ya, begitu sudah dipotong, silahkan ambil masing-masing. Ya. Kalau di Al-Mustakbir seperti itu gimana ya? Habis. Ya. Ya, iya, karena mereka itu tidak akan ngambil kalau tidak butuh, dan kalaupun ngambil sesuai kebutuhan. Kalau kita butuh tidak butuh ngambil, dan kalau ngambil bukan sesuai kebutuhan, sesuai keinginan, itu namanya bukan qanaah, ya, tapi tomun, ya, toma, ya. Kalau qanaah kan orangnya disebut qani. Tapi kalau tomun, orang yang tamak, serakah dan rakus, disebut tomi. Ya. Itu dalam bahasa Arab itu tomi. Kenapa? Karena bolong semua, ya, nggak pernah apa, nggak pernah cukup. Ya. Nggak, kurang terus itu. Ya. Tomi, bolong nggak to? Bolong ya. Ya. Mim bolong, ain juga bolong, tomaah bolong semua tuh. Bolong semua. Inilah yang dijadikan jebakan setan, ya.
Sebab ada 4 perkara yang bikin celaka. Pertama, jumudul ain. Ya. Jadi air matanya beku, susah nangis itu. Di bawah sholat susah nangis, di bawah zikir susah nangis, bawah baca Quran susah nangis. Ya, ingat dosa susah nangis kan gitu. Gitu. Ya. Kemudian apa? Qaswatul qalbi, ya, keras hati. Ya. Susah diajak zikir itu. Susah diajak ngaji, susah khusyuk itu. Ya. Yang ketiga apa? Ya. Ya. Apa? Tulul amal. Panjang angan-angan, ingin masuk surga tapi maksiat. Masuk surga enggak? Enggak. Ya. Ingin tidak masuk neraka, ya, tapi tidak ibadah. Ya. Jadi kalau mau masuk surga, ibadah, jangan maksiat. Tapi kalau tidak mau masuk neraka, ya ibadah, jangan maksiat. Sama kuncinya ya, sama kuncinya. Ya, jadi yang pertama apa? Beku air mata, keras hati, panjang angan-angan. Yang keempat, hirsun minad dunia, rakus dengan dunia. Ya. Sampai gaji besar, korupsinya juga besar lagi ya. Jabatan tinggi, wah, korupsinya juga melambung. Itu tandanya apa? Tandanya hirsun minad dunia, tidak qanaah. Ya. Wardo bima qasamallahu takun agnanas. Ya. Kalau kamu mau menjadi orang yang paling kaya, harus ridho, harus senang, harus puas dengan pemberian Allah. Insya Allah paling kaya tuh. Jadi orang kaya yang paling kaya itu adalah orang yang ridho dengan pemberian Allah. Bukan Elon Musk, bukan. Ya. Bukan pemilik Microsoft, bukan. Ya. Tapi orang yang puas dengan pemberian Allah. Ya, karena puas dengan pemberian Allah, maka syukurnya luar biasa, zikirnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Ya. Dia tidak menganggap remeh ibadah yang sunat, apalagi yang wajib. Karena yang dilihat bukan hukumnya, yang dilihat nilainya. Ya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat. Ya, qabla subuh, setelah adzan subuh, walaupun sunat, tapi nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang dimiliki oleh orang-orang kaya di dunia kan, dibandingkan dengan dunia dan isinya, nggak ada apa-apanya ya. Tapi orang yang sholat qabla subuh, dia dapat kekayaan lebih baik daripada dunia dan isinya. Orang yang hafal Quran itu, orang yang hafal Quran, dia akan memasangkan mahkota ke kepala kedua orang tuanya. Ya. Dan mahkotanya itu bertahtakan berlian, bertahtakan permata, mutiara, intan dan sebagainya, dan 1 permata, ya, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya itu. Ya. Jadi apa? Dia puas dengan pemberian Allah. Ya. Jadi kalau tidak ridho, tidak mungkin dia ibadah dengan maksimal. Ya. Kemudian apa lagi? Wow itu waro. Ya. Waro itu cirinya ada 3. Pertama, ya, meninggalkan dan menjauhi yang haram. Ya. Yang haram, kalau sudah jelas-jelas haram, jauhi dan tinggalkan. Ya. Ijtanib maharimahullah, ya. Takun a'badanas. Kalau kita mau ibadah kita itu mantap, ibadah kita itu maksimal, maka jauhi yang haram. Ya. Karena yang haram itu ada kaitannya dengan amal soleh. Ya. Jadi kalau kita makan yang haram, susah beramal soleh. Kalau kita makan yang haram, susah ibadah. Bahkan bukan hanya kita saja, ya, keluarga kita juga susah ibadah. Kalau makanan yang dimakan makanan yang haram. Yang kedua, tidak akan diterima amal kita walaupun ibadah. Ya. Karena makanan yang dimakan makanan yang haram. Yang ketiga, ketika berdoa, doanya tidak mustajab. Karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sarapan paginya juga haram. Walaupun dia sedang safar,
ada di tengah perjalanan, ketika berdoa dia mustajab, tapi karena apa? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, sarapan paginya haram. Maka fa anna yustajabu la. Ya. Mana mungkin doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dahsyat lagi. Ya, kenapa kita diperintahkan untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah? Kalau kita ingin dicatat sebagai orang yang bertakwa, orang yang waro, ya. Ya. Apa itu? Ya. Ternyata yang diharamkan itu erat kaitannya dengan masa depan. Ya. Tidak akan masuk surga, malah masuk neraka. Ya. Jadi dijelaskan, ya. Jadi kulu, ya, lahmin nabata min suhtin fannaru aulabih, ya. Jadi setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka yang pantas buat dia adalah neraka, ya. Jadi neraka itu ada yang membakar daging itu, membakar daging yang ditumbuhkan dari yang haram. Ada orang yang beratnya tuh 100 kilo misalnya, itu daging semua tuh, belum lemaknya tuh, tapi dari yang haram dibakar itu. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang pantas untuk orang yang dagingnya tumbuh dari yang haram, kata Rasulullah, anaru, neraka. Ini ada kaitannya dengan masa depan. Maka orang yang waro, ya, kalau tahu itu haram, ya, maka dia jauhi dan dia tinggalkan. Yang kedua, hati-hati dengan yang syubhat. Sekarang kan teknologi sudah canggih, ya. Ada binatang yang kepalanya babi, badannya kambing. Hukumnya gimana tuh? Kepalanya babi, tapi badannya kambing. Haram atau halal? Coba. Ya. Haram atau halal? Ya. Itu. Atau ada mangga. Mangga itu nggak pernah berbuah, ya. Sekalipun berbuah, tapi asem. Tapi ketika disiram, ya, dengan cairan babi, jadi lebat dan manis banget. Tuh mangganya gimana tuh? Iya, gitu. Kita pasang pam, ya, kita bikin bak, ya, kemudian bocor, ya. Airnya bukan keluar lewat meteran, tapi airnya keluar sebelum meteran. Itu gimana hukumnya tuh? Lapor nggak ke PAM? Itu hati-hati tuh. Itu tidak waro. Harusnya cepat lapor ke PAM. Ya. Sebab nanti kan ketika diperiksa meterannya nggak muter kan? Bayarnya sedikit. Padahal tiap hari dia pakai air itu banyak banget. Nah, orang yang waro itu nggak seperti itu. Dia hati-hati, ya. Jadi orang yang hati-hati terhadap yang syubhat, pertama, ya, dia akan bersih agamanya. Yang kedua, akan bersih diri dan kehormatannya. Yang keempat, ya, yakin, ya. Jadi kalau orang, ya, ridho, maka dia akan jadi orang yang paling kaya. Kalau dia qanaah, ya, ridho, akan jadi orang yang kaya, ya. Tapi kalau dia kemudian menjauhi yang haram, dia akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya. Kalau dia menjadi orang yang waro, ya, maka orang itu insya Allah akan dicatat sebagai orang yang bertakwa. Kemudian yakin, ya. Kalau dia yakin, insya Allah ibadahnya akan ikhlas. Ibadahnya akan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan, tidak malas-malasan, tidak amatiran. Rata-rata kan ibadah kita tuh asal-asalan. Yang kedua malas-malasan. Yang ketiga amatiran. Kenapa? Karena tidak yakin. Padahal ibadah itu ada dua. Yang pertama harus maksimal. Apa ibadah yang maksimal? Ya. Ibadah, ketika ibadah seolah-olah dilihat oleh Allah, ya. Makanya ibadahnya itu serius, ya. Ibadahnya itu, ya, semangat, ya. Ibadahnya itu ikhlas.
Karena seolah-olah dilihat oleh Allah. Coba anak lagi ulangan, merasa dilihat oleh gurunya, bakal nyontek nggak? Nggak bakal. Tapi kenapa anak-anak kita nyontek? Karena merasa tidak dilihat oleh guru. Ya. Apalagi kalau kita bisa ibadah optimal. Apa ibadah optimal itu? Seolah-olah melihat Allah. Ya. Jadi kalau maksimal, yakin dilihat oleh Allah. Tapi kalau optimal, seolah-olah melihat Allah. Sebab ketika ibadah bisa melihat Allah nggak? Nggak bisa. Tapi kalau seolah-olah melihat Allah, itu ibadah tingkat tinggi. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita menjauhi, meninggalkan yang haram. Hati-hati dengan yang syubhat. Dan yang ketiga, tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi yang halal. Walaupun halal, nggak boleh berlebih-lebihan. Dalam Islam itu tidak boleh makan ya apa saja yang dia suka. Pokoknya asal suka makan aja. Dan ini kita saksikan banyak ketika di walimah atau di pesta pernikahan. Ada telur, ya, ada ikan, ada sate, ada apa lagi tuh? Banyak gitu kan? Ya. Tapi kemudian naik semua enggak? Naik semua kadang-kadang ya. Ikan naik, telur naik, ya. Semua naik gitu. Nah, itu berarti dia tidak apa? Ya. Tidak bisa mengendalikan nafsunya ketika makan. Ya. Padahal dalam Islam, walaupun itu halal, walaupun itu suka, jangan dimakan semua. Karena orang yang hajatan bikin aneka makanan itu bukan untuk dimakan semua. Dipilih salah satunya kan. Ya, yang doyan ikan ya ikan doang. Jangan telurnya iya, semur jengkolnya iya gitu kan. Jangan. Nggak boleh seperti itu ya. Kemudian berbagi dengan yang lain. Berbagi dengan yang lain ya. Saya pernah tuh diundang oleh 3 orang ya. Pertama miskin, yang kedua agak miskin, yang ketiga yang undangnya orang kaya tuh. Ya. Saya datangi yang miskin dulu, salaman, pulang. Yang agak kaya, salaman, pulang. Sebab apa? Nanti makannya mau di tempat orang kaya. Di wali kota itu, ingat itu. Pas datang ke sana nggak kebagian tuh. Allah tahu itu Allah tuh. Kan yang dilihat oleh Allah tuh 2. Pertama hati kita, kemudian amal kita. Yang dilihat itu. Allah tidak melihat wajah kita, Allah tidak melihat apa? Ya, harta kita. Yang Allah lihat apa? Hati dan amal kita. Ya. Saya pernah itu mau ngisi sholat tarawih di daerah Serdang itu. Sebelum Serdang itu ada masjid gede, namanya Masjid Al-Barokah. Ya. Itu pas di sana ya takjil itu nasi padangnya tuh kotaknya gede dan itu dari rumah makan Padang Simpang Raya. Pas dibuka, menunya luar biasa. Pas dimakan enak banget ya. Nah, pas berapa pekan berikutnya saya dijadwal lagi di Serdang. Ya. Maksudnya saya mau buka bersama di tempat itu lagi ya. Karena kebayang Simpang Raya Padang, menunya banyak, kemudian rasanya enak. Qadarullah nyasar. Itu pas adzan maghrib, ya baru ketemu musola kecil. Tadinya kan masjid besar, mentoknya di masjid kecil. Akhirnya saya sholat maghrib di tempat itu. Dan qadarullah di tempat itu tidak ada takjil. Hati-hati ya. Innamal a'malu binniyat ya. Likulli imri'in manawa ya. Jadi amal itu tergantung niat. Manusia akan dapat ya sesuatu sesuai dengan niatnya. Itu harus yakin ya. Nasihat yang terbaik itu kematian ya. Jadi ada ulama yang ketika keras hatinya, dia di rumahnya gali kuburan, di tengah rumah bikin kuburan. Ya, kemudian dia masuk ke dalamnya, dibayangkan sedang ditanya malaikat munkar dan nakir. Ya, itu. Jadi kalau dia keras hati masuk ke kuburan, ya,
Prasetya masuk ke kuburan. Itu ada orang kaya, ingat itu orang kaya ya, itu yang namanya kolam renang, saking banyak duitnya dipindah-pindah tuh ke tengah rumah, ke depan rumah, belakang rumah gitu. Padahal cuma kolam renang saja gitu ya. Jadi kalau di tengah rumah ada kolam renang, mana mungkin ingat mati ya. Jadi kalau di tengah rumah ada kuburan, baru ingat mati. Itu di masjid apa namanya tuh, yang di pelabuhan tuh, saya lupa lagi namanya tuh. Ya, bukan yang setelah Khodamut Taqwa itu, saya pernah ngisi di sono. Ya, itu kotak amalnya itu kuburan. Jadi nanti Pak Mulyadi bikin kotak amal kuburan tuh. Jadi maju, ingat mati. Jadi biasanya kan suka dilewat melulu ya. Tapi kalau ada kuburan, kuburan. Sebab apa? Manda khalal qabra bila zadin, ya, kaman raqiba al-bahra bila safinatin. Jadi kata hikmah mengatakan siapa yang masuk kubur tanpa bekal sama seperti orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, ya, tanpa perahu. Ya. Nah kemudian, ya, kenapa sombong itu ya bisa dimasukkan ke dalam neraka? Ya, walaupun dia hamba Allah, ibadah kepada Allah. Ya, pintu surga dibuka tapi nggak masuk. Pintu neraka ditutup tapi masuk. Karena sombong itu berbahaya. Yang pertama kata Rasul, ya, la yadkhulul jannah, ya, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin, ya, min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Jadi sekecil apapun ada kesombongan dalam hati, tidak akan masuk surga itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, karena sombong itu sifat iblis. Ya. Kenapa iblis itu diusir dari surga dan sampai kapanpun tidak akan masuk surga lagi, tidak akan return to Eden. Ya. Diusir, dikeluarkan dari surga, diturunkan ke bumi dan tidak bisa naik lagi ke surga, kemudian untuk masuk kembali ke surga. Kenapa? Karena ada kesombongan. Sombong itu adanya dalam hati. Kalau syahwat adanya dalam perut, ya. Nah, kalau Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu gara-gara perut, ya. Di surga kan banyak pohon, banyak buah-buahan. Kata Allah, "Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Kalian berdoa jangan dekati pohon ini. Ya, kamu akan menjadi orang yang zalim. Bukan dideketin, dimakan buahnya, Tuhan. Gara-gara perut. Gara-gara perut. Kalau iblis gara-gara apa? Gara-gara hati. Ya, hatinya sombong. Ya, ketika disuruh sujud nggak mau. Kata Allah, apa yang menghalangi kamu ketika aku suruh ya untuk bersujud kepada Adam, kamu nggak mau? Ana khairum minhu. Tuh, sombong. Saya lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia dari tanah, sedangkan aku engkau ciptakan dari api. Pertama sombong. Yang kedua sotoy. Sok tahu, ya. Menurut dia api lebih baik daripada tanah. Ya. Ya. Coba api disiram tanah mati nggak? Disiram tanah mati nggak? Mati. Sekarang tanah dibakar api, habis nggak? Nggak bakal habis. Berarti hebatan mana tuh? Hebatan tanah, ya, hebatan tanah itu. Ya. Tapi ini ya iblis itu naif, ya, naif, sotoy, ya, sok tahu. Kata dia ana khairum minhu. Makanya ya dibinasakan Allah SWT, diusir, dilaknat dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Yang kedua, sombongnya Firaun. Ya. Firaun juga sombong. Ya, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul a'la. Ya, tapi ternyata ketika Mesir airnya berubah jadi darah, ya. Jadi Mesir itu oleh Allah ya diubah jadi darah. Ya, sungai Nil juga termasuk ya yang dijadikan berubah menjadi darah. Ya, sumur-sumur dan sebagainya tuh. Tapi Firaun yang mengatakan dirinya Tuhan tidak bisa mengubah darah ya menjadi air kembali. Bahkan puncaknya ketika ya dia
diamuk gelombang laut, ya, dia malah bertobat. Ya, sekarang aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, ya. Ya, tapi kata Allah telat, ya. Kenapa enggak dari dulu, ya? Jadi orang itu kadang-kala sadar kalau sudah takut, ya. Ya. Itu saya pernah tuh dari Tasik ke Bandung itu. Ya, pas di terminal itu bis Aladin sama bis Merdeka supirnya berantem rebutan penumpang tuh. Ya, akhirnya dua-duanya berangkat itu. Itu saling salib tuh, saling kebut, ya. Itu mobil yang saya tumpangin 2 kali mau masuk jurang itu. Iya. Jadi dari Tasik ke Bandung ke Jakarta tuh cepat banget tuh. Karena kebut-kebutan di jalan. Ya. Tapi setiap kali mau masuk jurang, satu bis, Allahu Akbar, Astagfirullah. Ya. Coba kalau nggak ngebut tidur aja gitu kan. Gitu. Makanya ada untungnya ditakut-takutin itu. Coba kalau gitu. Makanya katanya ya supir yang masuk surga itu supir Metro Mini katanya gitu. Karena ngebut, ya, orang tuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu, ya. Ya. Jadi ana khairum minhu, kata siapa? Kata iblis, kata Fir'aun, ana rabbukumul a'la, ya. Yang ketiga, ya, sombong yang membinasakan itu sombongnya si Korun. Jadi Fir'aun itu dijaya rejim yang paling lama sedunia sepanjang sejarah. Kenapa? Ya didukung oleh Haman. Wah, itu teknolog, itu arsitek itu. Kemudian Korun apa? Ekonom, ya. Kemudian juga ada tukang sihir, ada magicnya juga gitu, ada kliniknya juga, kuat. Tapi ternyata tidak berdaya ketika menghadapi Nabi Musa yang cuman berbekal tongkat, ya. Tapi bukan tongkat sembarang tongkat. Tongkat yang bisa berubah jadi ular. Kalau tukang sihir kan ular-ularan, ini ular beneran. Dan tongkat yang bisa membelah laut. Sehingga Bani Israel dan beliau selamat sampai ke daratan. Sementara Fir'aun dan bala tentaranya habis di amuk gelombang laut. Semuanya tidak ketemu jasadnya, cuman Fir'aun. Baca surat Yunus untuk jadi pelajaran. Jangan sombong seperti Fir'aun. Memang Fir'aun sudah mati, tapi amalnya tetap ada. Ada, ya, itu. Itu kan ada tuh yang membimbing umroh, ya. Itu ke museum Fir'aun, kemudian nanya sama jamaahnya, ini Fir'aun mirip siapa ya? Ini kayaknya ada di Indonesia katanya gitu. Nggak tahu tuh mirip siapa tuh. Jadi Fir'aunnya sudah mati, tapi kelakuannya masih ada nggak? Itu doa istri Fir'aun ketika dieksekusi, minta dibuatkan rumah dekat sorga. Minta diselamatkan pertama dari Fir'aun, yang kedua dari perbuatan Fir'aun, yang ketiga dari orang-orang yang zalim. Itu doa istri yang saleh itu begitu, ya. Itu bisa jadi ya Fir'aunnya sudah mati, tapi ya suaminya mirip Fir'aun, bisa jadi itu. Ya. Ya, kemudian yang selanjutnya, ya, sombongnya petani. Kenapa petani itu zakatnya gede? Ya. Nah, kenapa gede? Ya, karena yang numbuhkan siapa? Allah. Dia cuma nyiramin, nancepin gitu kan. Nyangkul, sementara yang menjadikannya Allah. Ya. Petani itu zakatnya besar. Beda dengan zakat tijarah. Ya. Zakat mah itu cuma 2,5%. Kalau pertanian paling kecil 5%. Ada yang sampai 10% itu. Ya. Dia sombong. Ya, karena kebunnya subur, hasilnya kemudian banyak, ya, sehingga dia jadi orang kaya, banyak juga pengikutnya. Ya, dia sombong, ana aktsaru minka malan, ya. Aku adalah orang yang paling banyak hartanya. Akhirnya Allah turunkan hujan. Tanahnya disambar petir, ya, sampai menjadi gersang itu. Dan kemudian airnya yang tadinya subur, ya, naik ke atas, mengalir di sungai-sungai yang melewati kebunnya, ditarik ke atas ke tempat yang paling dalam sampai tidak bisa, ya, dinaikkan lagi, tidak bisa ditemukan lagi. Ya. Sekarang kan banyak, ya, tempat-tempat yang dulunya banyak mata airnya, ya.
Tapi sekarang cuma tinggal namanya doang kan. Ya. Itu ada itu Ciliwung, apa bukan Ciliwung ada airnya ya. Ada Cimahi, Ciberem, Cicadas, apa lagi gitu ya. Itu kan itu mata air, tapi itu tinggal nama. Kenapa? Pelan tapi pasti Allah perlihatkan kekuasaannya. Air yang asalnya dinaikkan ke atas ke tempat yang paling tinggi, diturunkan ke bawah sampai tidak bisa disedot pakai pompa apapun. Ya, ini kalau manusia sombong akan kekurangan air, akan kesulitan air. Tapi kalau manusia kemudian tawadu, rendah hati, kemudian sadar diri, dia minta ampun kepada Allah, Allah turunkan hujan yang deras, tidak akan kekurangan air. Allah kasih rezeki yang luas. Apa rezeki yang luas itu? Dikasih harta yang banyak, anak yang banyak. Diampuni dosa, karena makin banyak harta, makin banyak, makin panjang umur, kemudian makin banyak anak, makin banyak dosa. Ya, itu makanya orang kalau merasa sudah tua banyak istighfar, banyak dosanya ya. Apalagi yang banyak anak tuh banyak istighfar karena banyak dosanya ya. Kemudian yang terakhir apa? Akan dijadikan kebun-kebun dan sungai-sungai. Makanya ketika berbicara tentang surga pasti disebut dua hal. Yang pertama buah-buahan. Karena buah-buahan itu baik untuk kesehatan, anti aging ya. Jadi kalau mau awet muda makan buah-buahan. Di antaranya buah delima itu bagus untuk awet muda ya. Itu. Buah anggur bagus untuk apa? Daya ingat ya. Sebab makin lama kan daya ingat menurun ya. Saya pernah gosok gigi itu pakai apa ya? Pakai yang buat muka ya. Gosok gigi itu. Terus pas keramas pakai odol. Itu lupa itu. Ya, lupa. Itu kurang makan anggur. Bukan tidak tahu, tapi mahal ya. Nah, apalagi delima. Ya udah langka, nggak enak lagi. Oh, bagus itu ya. Nah, itu barangkali ya hanya sebagai pengganti saja, tapi mudah-mudahan ya Ramadan ya pagi ini dan berikutnya bertambah berkah sehingga Allah senantiasa ya merahmati kita, mengampuni kita, kemudian mencintai kita, meridhoi kita dan memberikan karunia yang sangat besar kepada kita ya, menjadi orang yang panjang umur, luas rezeki, tempat di mana tinggal disuburkan dan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan enggak biasanya? Ada ya. Jadi saya tutup dulu ya, nanti tak pertanyaan. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.